Selamat pagi semuanya, anak-anak sekolah Minggu GB Sumbersari. Wah, semua sudah semangat pagi ini untuk memuji Tuhan. Nah, sebelum kita memuji Tuhan, terlebih dahulu kita harus berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kasih sikap yang baik untuk Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Tuhan Yesus baik dalam hidup kami. Kalau satu minggu yang boleh kami lalui, Tuhan telah bersama dengan kami. Tuhan telah menolong kami. Tuhan telah memberkati kami. Kami boleh melakukan berbagai aktivitas kami yang sedang ujian. Tuhan boleh telah tolong, dan yang sedang saat ini sakit Tuhan telah sembuhkan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, keluarga kami masih sehat. Dan saat ini karena kami satu minggu sudah melewati bersama Tuhan, kami memberi waktu kami untuk memuji Tuhan hari ini. Oleh karena itu Tuhan Yesus tolong kami percaya Tuhan ada di hati kami, Tuhan ada di rumah kami masing-masing. Dan kami bersyukur karena kami punya Tuhan Yesus yang luar biasa, yang selalu menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji Tuhan hari ini. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Nah, kita memuji Tuhan ya, udah siap semua ya? Sumber
Oke adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita sama-sama mau menyembah Tuhan, kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Shalom anak-anak, selamat hari Minggu. Anak-anak, tetap semangat ya beribadah online. Tuhan hadir di tengah kita, puji Tuhan. Hari ini temanya adalah Aku Peduli. Mari anak-anak, kita sebelumnya berdoa terlebih dahulu dengan sikap hormat dan rendah hati. Mari kita satukan hati. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan sepanjang hidup kami. Sampai hari ini pun Tuhan selalu menjagai dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Kami boleh bersama dengan teman-teman di GBI Sumbersari. Pimpin kami ya Tuhan, supaya kami boleh mengerti dan belajar firman Tuhan. Biarlah kami juga boleh taat melakukan perintah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, coba lihat baju-baju ini. Cantik-cantik kan? Berwarna-warni, kelihatannya bagus-bagus. Anak-anak wanita biasanya senang kalau punya pakaian yang cantik. Senang deh kalau bisa memakainya. Anak-anak tahu kan, tidak mudah loh membuat sebuah baju. Ada di antara anak-anak yang hobinya menjahit? Nah, untuk menjadi sebuah baju, bahan kain harus dipotong sesuai ukuran tubuh. Lalu dijahit dengan baik, dengan cermat, sehingga jadilah sebuah pakaian. Ini membutuhkan waktu, keterampilan, dan kesabaran. Anak-anak, di dalam Alkitab, di dalam Kisah Para Rasul pasal 9, dikisahkan di zaman para rasul ada seorang yang suka menjahit pakaian. Dia adalah seorang wanita yang bernama Tabita, atau bisa juga dipanggil Dorcas. Tabita ini tinggal di sebuah kota yang bernama Yope. Dia adalah seorang murid Tuhan.
Artinya, dia percaya kepada Tuhan Yesus dan hidupnya mengikuti teladan Tuhan Yesus. Dikatakan dia banyak sekali berbuat baik dan suka memberi sedekah. Tabita suka memberi pertolongan kepada orang yang membutuhkan, seperti kepada para janda dan orang-orang miskin. Tabita ini pandai menjahit anak-anak. Ini adalah talenta yang Tuhan berikan kepadanya. Tabita suka menjahit untuk membuat baju. Baju-baju yang dibuatnya diberikan kepada para janda atau orang yang tidak mampu. Tabita menggunakan talenta yang Tuhan berikan kepadanya untuk memberkati orang-orang. Dia peduli kepada orang-orang, peduli kepada sesama. Alkitab katakan dia banyak sekali berbuat baik. Jadi pastinya dia juga suka memberi makanan, memberi sedekah, memberikan pertolongan, juga memberi doa. Artinya mendoakan orang lain. Tabita memang seorang murid Tuhan yang peduli dan penuh kasih. Tetapi anak-anak, suatu hari dia sakit. Sakitnya cukup parah, sehingga dia tidak bisa menjahit dulu. Banyak orang yang menjadi sedih. Mereka sudah merasakan kebaikan Tabita. Tabita begitu mengasihi mereka, mereka pun mengasihi Tabita, dan mereka ingin Tabita sembuh. Tetapi sakitnya Tabita semakin parah dan dia pun meninggal. Hal ini membawa duka yang mendalam bagi orang-orang yang mengenalnya. Sekalipun Tabita sudah tidak bisa bernafas lagi, tetapi mereka tetap menghormati jenazah Tabita. Jenazahnya diurus menurut adat orang Yahudi, yaitu dimandikan dan dibaringkan di ruang atas. Nah, ketika itu di dekat kota Yope ada sebuah kota yang bernama Kota Lida. Di sana ada Rasul Petrus. Dia sedang melakukan kunjungan dan melayani. Di Kota Lida ini, Rasul Petrus menyembuhkan Eneas, seorang yang lumpuh. Dia menjadi sembuh, bisa bangun dan berjalan. Banyak orang yang mendengar dan menyaksikan peristiwa ini menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan yang berada di kota Yope pun mendengar hal ini. Maka segera mereka berjalan ke kota Lida kepada Rasul Petrus untuk memintanya agar datang ke tempat Tabita di kota Yope. Mereka bercerita kepada Rasul Petrus tentang Tabita. Maka Rasul Petrus pun segeralah berangkat ke tempat Tabita. Dan setelah sampai di tempat, dia naik ke ruangan atas. Di sana tampaklah jenazah Tabita terbaring. Dan di sekelilingnya banyak para janda menangis dengan sedih sambil menunjukkan baju-baju yang dibuat oleh Tabita waktu dia masih hidup. Baju-baju ini menjadi bukti kepedulian dan kasih Tabita kepada mereka. Lalu Rasul Petrus menyuruh semua orang keluar dari ruangan itu. Dia berlutut dan berdoa. Rasul Petrus tahu dia tidak mungkin bisa membangkitkan orang mati. Tetapi dia percaya di dalam satu nama yang berkuasa. Nama itulah yang sanggup membangkitkan, yaitu Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus pun sudah bangkit dari kematian pada hari yang ketiga setelah dia mati di kayu salib. Setelah Rasul Petrus berdoa, kemudian dia berkata, "Tabita, bangkitlah." Dan mujizat pun terjadi. Tuhan menjawab doa Rasul Petrus. Tabita membuka matanya. Dia bisa bangun dan duduk. Rasul Petrus membantu dia berdiri. Kemudian
memanggil orang-orang yang sedang bersedih, menunjukkan kepada mereka bahwa Tabita bisa hidup kembali. Wah, pasti orang-orang takjub ya melihat peristiwa itu. Rasul Petrus dipakai Tuhan untuk melakukan mujizat. Tuhanlah yang membangkitkan Tabita. Tuhan Yesus memang luar biasa. Nah, anak-anak, orang yang mengenal Tabita, juga para janda, sangat bersukacita karena orang yang mereka kasihi bisa hidup lagi, bisa bersama lagi, bisa saling peduli dan mengasihi satu sama lain. Kemudian peristiwa ini tersebar sampai ke seluruh Yope. Akibatnya banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Anak-anak, kita adalah murid Tuhan Yesus karena kita percaya kepada Tuhan Yesus dan Tuhan ingin kita hidup serupa dengan Tuhan Yesus. Salah satunya, Tuhan ingin kita selalu berbuat baik. Di dalam Galatia 6 ayat 9a, firman Tuhan katakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Dan Filipi 2 ayat 4 berkata, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi misalnya, kalau papa mama repot, anak-anak janganlah memilih bermain game karena lebih asik daripada membantu papa mama. Atau jika orang yang kita kenal sedang lapar dan dia tidak punya makanan, mari berbagi makanan supaya dia bisa ikut makan. Pasti hatinya pun senang karena merasakan kasih dan kepedulian kita. Atau anak-anak juga bisa memberi doa. Artinya mendoakan orang lain. Doakanlah orang yang sakit supaya boleh disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Anak-anak, dari kisah Tabita ini kita bisa melihat bahwa setiap perbuatan baik pasti akan berdampak. Tabita melakukan perintah Tuhan, yaitu melakukan perbuatan baik. Dia peduli kepada orang-orang. Ketika Tabita meninggal, maka semangat, cinta kasih, perbuatan baiknya tidak pernah mati, tetapi malahan menular kepada orang-orang yang ditolongnya. Dengan penuh ketulusan, mereka mengurus jenazah Tabita, lalu segera mencari Rasul Petrus supaya bisa datang ke Yope agar bisa menolong Tabita. Mari anak-anak, kita tidak jemu-jemu berbuat baik kepada orang di sekitar kita. Peduli kepada sesama dengan tulus seperti Tabita. Nah, apa saja yang bisa anak-anak perbuat? Anak-anak bisa berbagi kepada orang yang membutuhkan, bisa juga menolong papa mama atau menolong teman yang jatuh, dan jangan meledek ya, meminjamkan mainan kepada teman atau adik. Anak-anak juga bisa menggunakan talenta yang Tuhan berikan untuk menolong orang lain. Bisa bermain musik, bernyanyi, atau menggambar untuk menghibur dan menguatkan orang lain. Atau membuat kue atau makanan dan membagikan kepada tetangga. Bisa juga membantu pelajaran, menjelaskan pelajaran kepada teman. Nah, banyak lagi. Lakukanlah semuanya dengan tulus, dengan rela hati. Kita harus menjadi terang dan harus menjadi berkat dimanapun berada. Dan ingatlah bahwa semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Maksudnya agar orang-orang yang merasakan kebaikan yang kita berikan bisa mengenal Tuhan Yesus yang kita percayai. Dan bahkan mereka bisa percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Mari anak-anak, kita berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kita. Anak-anak, ayat hafalan minggu ini untuk kelas Indria diambil dari Galatia 6 ayat 9a. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Galatia 6 ayat 9a. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Sedangkan untuk kelas Pratama dan Madya dari Filipi 2 ayat 4.
Dan janganlah tiap-tiap kita hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap kita hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Selanjutnya anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau banyak melakukan kebaikan dan selalu memberi pertolongan. Kami mau belajar seperti-Mu Tuhan. Kami juga mau belajar seperti Tabita yang melakukan kebaikan bagi orang-orang di sekitar, peduli kepada sesama. Tolong kami Tuhan, biarlah melalui perbuatan baik yang kami perbuat, orang-orang boleh mengenal-Mu, boleh percaya kepadamu, dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai di sini dulu anak-anak. Semangat berbuat baik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.